bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal perilaku kekerasan seksual, terutama pada anak-anak, yang saya baca tingkat tertinggi di kisaran SMP dan SD. Dan saya juga dapat informasi di salah satu daerah teman saya di daerah Geraha pun sudah terjadi, yakni terjadi perilaku kekerasan seksual anak-anak di usia SMP ke SD. Itu terjadi di wilayah Bintaro, teman saya. Saya mengantisipasi semoga di wilayah kita ini tidak terjadi dan anak-anak berperilaku nyaman dan berakhlak baik serta mulia. Oleh itu saya bergerak untuk mengadakan diskusi, karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab ketua RT aja. Jadi tanggung jawab bukan ketua RW aja ataupun kelurahan ataupun KPI, tapi tanggung jawab bersama-sama. Bapak, orang tua, semua kita wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pak Kusnardi, Pak Dian Teguh dari Polsek Cilandak di Kanit Reserse dan berbagai kehumasannya, Bapak Ketua RT 5 Pak Rahman Hidayat, para pengurus RW hadir, Pak Nawawi, Pak Derajat, Bu RW juga masih terpuruk, politik yang masih tidak stabil. Ini situasi kondisi masyarakat kita, makanya nanti akan dihidupkan lagi Siskabri. Sudah ada itu dari Mendagri, akan keluar surat edaran dari Kemendagri tentang sama-sama menjaga keamanan lingkungan, karena ada indikasi, kualifikasi ya, bukan artinya kemungkinan akan ada susulan-susulan lain, peristiwa-peristiwa lain yang berdampak dari peristiwa kemarin. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, hanya antisipasi ya, antisipasi. Nanti insya Allah akan kita berlakukan jam malam di sekolah kita, apa namanya, di lingkungan kita ya, kita berlakukan jam malam jam 11, anak-anak udah belajar lagi, ada yang nongkrong, karena dari nongkrong itu Bapak tegur aja, kalau ada anak yang nongkrong tegur aja Pak, apa laporkan ke kami, Pak RW atau Pak RT itu ada anak masih nongkrong sudah jam 11 itu, nggak apa-apa, laporkan aja, nanti kami akan turun ke lapangan, kita akan cek, kita cegah ya. Jadi bukan mau parkir aja, urusan anak-anak yang nongkrong pun kita ingatkan, dari nongkrong itu akan masuk yang namanya pengaruh yang tidak baik. Saya kira itu 5 hal yang saya sampaikan, dari mulai bangun kesadaran. Yang kedua, mari kita mengedukasi masyarakat supaya sama-sama paham tentang bahaya yang ada di lingkungan. Yang ketiga, mari kita berikan rasa aman, perlindungan rasa aman kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kita jangan sampai terjadi pada anak-anak kita kekerasan seksual ya, sesama jenis atau dari dewasa ke anak-anak diperlakukan. Pokoknya kalau ada di lingkungan kita ini orang dewasa yang rada-rada memang aneh perlakuannya, tandain aja Pak ya, ini tuh anak laki ke bawah perempuan, kelakuannya ini tuh yang begitu itu, baik yang dewasa atau tamu ya. Jadi tanda itu yang begitu, artinya
bukan kita suzon ya, kehati-hatian. Itu ada perilaku yang menyimpang di lingkungan. Kalau ada yang gitu-gitu tuh, saya kira tuh Pak RT tandai, ya hati-hati. Tapi zaman dulu kan yang gitu, ya bagaimana gitu ya. Pokoknya ditandain aja, oh ini kayaknya ada perilaku menyimpang gitu, jangan kasar. Sekarang kita saya malah berbalik ya kita. Udah ditandain aja, oh ini kayaknya perilaku menyimpang, lihat latar belakangnya. Itu ya masalah-masalah seksual. Demikian, terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan kami selaku di lingkungan. Kami berusaha maksimal melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan. Tapi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami maafkan. Jangan segan-segan Pak laporkan ke RT, ke RW, apapun yang ada di lingkungan, baik masalah kebersihan, masalah keindahan, masalah pergaulan, dan lain-lain, sampaikan ke kita supaya kita bisa menindaklanjutinya. Subhanallah wa yatubu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kita akan membahas sedikit tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Yang menjadi pertanyaan, anak itu apa sih Pak? Yang pertama dasar itu, kalau saya mungkin belum tanya, anak itu siapa? Anak itu semua orang Indonesia yang masih berumur 8 sebelum di bawah 18 tahun 2 bulan itu masih dikategorikan. Jadi biarpun anak itu besar, tapi ketika usianya belum mencapai 18 tahun 2 bulan, negara belum mengatakan anak itu cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam arti kata dia tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia masih membutuhkan wali, orang tua, atau siapapun yang ditunjuk oleh negara sebagai perwakilannya di depan hukum. Ketika anak ini SMA, tapi usianya dia sudah 18 dan lewat 2 bulan, dikatakan dewasa. Jadi ketika anak, dia masih anak sekolah, tapi negara mengatakan dia dewasa, dia akan menjalani proses hukum sesuai dengan dewasa. Ketika 18 tahun 2 bulan lewat, mohon maaf, peraturan hukum dewasa yang akan diterapkan kepada anak ini. Tapi ketika dia masih 18 tahun 2 bulan kurang, dia masih dikatakan anak-anak. Kecuali yang kedua, jika yang bersangkutan sudah menikah, itu hanya seperti itu. Nah, perlindungan tentang anak-anak ini di Indonesia itu diatur pertama kali diterapkan oleh pemerintah, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di situ terdapat 93 pasal yang mengatur tentang perlindungan anak, perempuan, dan peran serta masyarakat dalam melindungi anak-anak semua. Jadi semua bertanggung jawab, baik dari masyarakat terkecil, keluarga, lingkungan, baik RT, RW, sampai kepada pemerintah sendiri. Pemerintah kemungkinan baik dari Dewan sekarang sudah diperpanjangkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian sudah diundang karena mungkin acara mereka juga padat dan mereka menggantikan dan kajian. Namun di dalam undang-undang tersebut mungkin pemerintah mengatakan itu belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan. Disempurnakanlah undang-undang itu, dilakukan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Dan yang terakhir yang diterapkan di negara ini yang dijadikan dasar hukum kepolisian untuk menjaga hak-hak perempuan dan anak, kami menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di pasal 76 itu mengatur segala larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat kepada anak. Ada huruf A sampai huruf J. Cuma kami akan berfokus kepada 3 huruf, di mana itu huruf C,
D, E, dan I untuk memusatkan kepada tentang kekerasan seksual. Kita mulai 76 C ya, tentang larangan yang tidak boleh dilakukan masyarakat terhadap anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau ada anak kita ataupun anak tetangga yang Bapak lihat sedang dilakukan kekerasan bentuknya macam-macam ya Pak ya. Beda halnya kekerasan yang memang untuk edukasi tidak dibenarkan, karena sekarang kan sebelumnya ngomong baik-baik, cuma sekarang agak ditulis bahasanya nggak jalan juga. Cuma bagaimana kekerasan itu bisa diterima anak akan melakukan perlawanan dengan tipikal Gen Z sekarang yang dimana-mana dia tidak bisa dikekerasin, yang ada disuruh malah marahan mereka, galakan mereka kepada orang tuanya, itu yang jadi masalah Pak. Karena kita lihat kok tetangga mukulin anaknya, ngamelin anaknya tanpa adanya peran edukasi atau tidak ada nilai edukasi di dalam hal tersebut. Kita sebagai tetangga berhak Pak untuk melaporkan kejadian tersebut. Mungkin pertama kita berhak mengingatkan, bukan dalam ranah khawatirnya kan mereka bilang, oh ini urusan rumah tangga saya, anak-anak saya, ini saya, tapi ngapain ikut campur? Cuma khawatirnya jika kekerasan tersebut bisa mencelakakan si anak, itu kan akan berbahaya ya, dan itu akan menjadi urusannya bukan urusan si itu aja, akhirnya tetangga kanan kiri depan belakang sampai Pak RT, Pak RW semuanya ikut nih ke kantor polisi. Semuanya pasti akan ditanyain kronologisnya gimana sih, apa sih sebabnya si anak ini sih, ini seperti apa sih, yang pertama. Yang kedua, jika kekerasan itu dilakukan berulang kali, timbulnya anak itu akan terpicu kejahatan di dalam dirinya. Entah dia dengan beralasan dia diajarkan dalam buka, atau bahasa goib lah, dan kan bahasanya itu adalah ketika dia sudah berhadapan dengan hukum di Indonesia ini melihatnya akibat Pak. Sering kan ada yang berbilang bahwasanya Pak saya dipukul duluan, hingga akhirnya saya balas memukul. Atau mungkin bahasanya Pak dia ngutang nih Pak berulang kali, tapi dia nggak bayar-bayar, hingga akhirnya dipukul atau apa. Nah, bahasa sebabnya itu baru bisa dibicarakan di pengadilan Pak. Yang pasti akan diproses akibatnya dulu. Ketika dipukul itu dia nyebabnya apa? Ininya apa? Jadi proses sebabnya akan berjalan setelah akibatnya ditimbulkan. Jadi anak ini kenapa? Seperti yang kejadian di Gunung anak pelajar SMA melukai kedua orang tuanya. Anak itu diam, anak itu tenang. Terus guru di sekolahnya kan dengan keterangan. Kenapa anak itu bisa seperti itu? Sampai ternyata di belakangan dia memiliki emosi terpendam Pak. Nahan emosi, makan dalam kalau dari kita, yang emosi yang nggak diluapkan. Dia nggak punya teman, nggak punya kawan berbincang. Lingkungan memaksa dia untuk menjadi sempurna. Anak itu sering dibanding-bandingkan. Jadi kalau punya anak jangan dibandingin Bu, kakak adik. Kalau pintar nih, nah itu bisa pintar. Nah itu yang kadang-kadang anak itu nahan Bu. Anak itu nahan, dia nggak. Dan dia terkadang hanya dua luar biasa. Dia mencoba sempurna atau dia akan menjadi pelanggar berikutnya. Anak kita akan mencoba untuk, oh iya, saya akan melanggar lagi nih. Oh kok saya nggak disayang ya, udah dia melarikan karena pembandingnya nggak sempurna terus, adiknya terlihat sempurna terus atau apa yang terlihat sempurna terus, si anak ini akan bergeser dia mencari lingkungan yang mensupport dia.
Kalau kata Pak RW bilang, lihatin teman-temannya anak-anak, nah teman-temannya itu masih support ke dia, udah tenang aja, gabung aja di sini, biarin aja orang tua lu mau marah-marah, udah tak ada kok tempat buat nongkrong, kita gabung di sini, gabung di sini. Yang jadi masalah lingkungannya yang mensupport dia itu seperti apa yang kedua. Ketika lingkungannya support dengan hal-hal yang positif, insya Allah lah anak itu akan cenderungnya positif. Jadi dia memang disalurkan juga tentang hal positif. Yang jadi masalah kalau lingkungan pelariannya yang dari keluarga yang sudah membandingkan dia atau mendeskripsikan dia itu lingkungan yang kurang baik, Pak. Anak kita akan nyaman berada di lingkungan yang tidak baik tersebut. Dan yang kedua, mereka akan butuh pengakuan dari lingkungan tersebut. Kalau lingkungannya mohon maaf, budaya minum atau apa, berarti kan nanti saat dia pertama duduk kan dia cuma nonton, Pak. Si anak ini cuma nonton, diperkenalkan, dikasih tahu, lama-lama ditawarin. Dia masih ingat jaga nilai di rumahnya, dia tidak boleh minum, tapi di rumahnya tidak mensupport dia, tidak memberikan dukungan kepada dia atas apa yang pernah dia raih atau yang pernah dia lakukan, hanya pembanding yang dijatuhkan. Akhirnya dia merasa keluarganya sudah tidak menganggap dia lagi. Jadi untuk pengakuan, akhirnya dia mulai pegang minumannya, gelas, 12, 13, akhirnya ikut, tidak pulang. Lagi betul kata Pak RW, orang tuanya sudah sibuk nih, mohon maaf, ibunya mungkin nih kalau yang kerja ya sibuk kerja, sibuk ini bapaknya juga sibuk kerja. Atau yang kedua ibunya sibuk di lingkungan atau apa atau yang sampai juga, ibunya sibuk ngurus rumah tangga, tinggal lewat ngurusin anaknya. Dia ngelihatnya anaknya pulang waktu baik di rumah tapi tidak di lingkungan. Kebanyakan seperti itu, Pak. Hampir dominan anak-anak yang kami amankan di kantor itu, orang tuanya akan menjelaskan anak itu baik di rumah. Bukan tipikal tindakan orang-orang yang anak itu melawan orang tua ini, Pak. Anak saya baik, Pak, ngaji, Pak, ke masjid, Pak. Cuma yang terlewat adalah lingkungan yang tidak termonitor oleh orang tuanya. Mereka lolos, mereka ini, dan mereka ada di kantor polisi. Bagus kalau masih di kantor polisi, Pak. Seperti saya sampaikan, anak muridnya kebetulan jadi pelakunya, Pak, bukan jadi korbannya. Kalau pelaku mungkin masih ketemu anak kita masih hidup, Bu. Tapi ketika jadi korban, itu yang kadang-kadang belum bisa kita terima. Kalau masih di UGD, IGD. Dan uniknya kalau di kamar jenazah, di forensik, itu yang bisa Bapak tahu anak Bapak main, jam 7, tiba-tiba jam 11 Bapak dikabarin keluarga kita, anak kita ada di kamar jenazah. Itu yang sedang terjadi. Dan nyawa itu nggak ada isi ulangnya, nggak kayak itu habis ya udah. Ketika mungkin naas, orang panggil atau mungkin Tuhan panggil ya sudah, kegiatannya dia. Walaupun hidup mati kembali lagi takdir kan. Memang kita preventif, jangan tinggal dalam keadaan memuaskan. Yang kedua, yang pasal 76D, setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan baik dengan orang itu atau dengan orang lain. Kan banyak nih di televisi apa ya, orang tua ngejual anaknya, sudah mulai marah nih, mungkin sudah mulai balik lagi, sudah tua, banyak anak-anak yang dijual oleh orang tuanya sendiri, diperkenalkan baik yang laki kepada ibu-ibu maupun yang anak kepada bapak-bapak. Jadi bukan hanya si ibunya saja, orang yang menerima anak itu juga akan mendapat hukuman yang setimpal. Yang jadi masalah, yang coba-coba kalau seandainya yang ngelakuinnya orang lain,
paling tinggi nih Bu ya. Dia sih dihukumnya 15 tahun Bu. Itu kalau kita orang tua. Jadi namanya mulai gini, si A, si B nya perempuan, si A nya maksa, tapi si A nya cuma 15 tahun. Tapi ketika orang terkadang anak berantem sama anak, akhirnya orang tuanya mau negor nggak enak ataupun sebagai negor berantem. Kalau udah dikukuhkan di Satgas ini, ada disaksikan Pak RW, beberapa jajaran polsek, pengurus RW juga, bahkan warga semua dikukuhkan. Sepakat, saya berharap diberikan keleluasan untuk penanganan jika terjadi hal-hal pelanggaran terkait kekerasan seksual pada anak. Jadi nggak di saya sendiri, saya dibantu beliau oleh ini pengukuhan untuk Satgas ya, RW 01. Nah, ini ada Pak Sidik, kebetulan beliau ini satu angkatan saya, Pak. 2003 pada itu. Cuma dia di Setiabudi. Nah, sering ketemu sih di jalan. Negor, gitu. Ya, ini mungkin untuk pengukuhan Satgas ini, terima kasih Pak RT untuk meresmikan atau bukuannya. Mari kita baca bareng-bareng untuk ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar pengukuhan Satgas ya. Di sini pengukuhan Satgas ini saya sampaikan, di sini pedal banyak ya. Kalau bisa koordinasi untuk kegiatan warga, anak-anak. Nah, ini koordinasi dengan baik-baik. Ada Pak Sidik, ada gimana. Mungkin kalau nggak bisa kan ada Pak RT, ada kita untuk titik positif kegiatan-kegiatan ini Pak Sidik. Mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan Satgas. Mulai. Selesai. Terima kasih Pak RT. Kembali ke perhatian kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Pak RW. Kebetulan saya ditunjuk jadi tim 11 ini, fungsinya apa? Nanti baru sedikit dikasih oleh Pak RT. Jadi saya mau nanya, khususnya untuk anak-anak ya, setiap pencegahan pasti kita harus buat kegiatan. Nah, mungkin dari Pak RW ada ide atau apa buat kegiatan anak-anak, apa itu futsal atau kesenian dan yang lain-lain. Itu aja Pak RW. Terima kasih. Assalamualaikum. Atas pertanyaannya, Pesanan ini memang di samping melakukan pengawasan. pertanyaan pesanan nih Pak RW. Anak yang sering nongkrong sampai di larut malam. Waktu itu sempat kami dengan pengurus RW akan memperlakukan jam malam. Di setiap titik yang memang banyak anak nongkrong, kita akan pasang spanduk, ya, jam sekian sudah tidak ada lagi anak yang nongkrong atau dilarang nongkrong sampai jam sekian. Gitu. Dari anak pun kita harus kasih pengertian bahwa kalau kita lihat jauh dari sisi kesehatannya, kemarin tuh anak saya yang di Man 7 meninggal, anak kelas 10 meninggal gini. Jadi dia itu begadang malam, begadang sampai jam 1, main HP. Terus begitu di sekolah nggak betul-betulnya olahraga, dari mulai sampai dia main futsal, dia main basket sampai sore. Pulang maghrib kolek, nilailah meninggal. Dokternya terlalu lelah, capek, kurang tidur, siangnya itu dia olahraga. Ini kan yang seperti ini pun anak-anak harus paham bahwa kita itu jam 11 harus istirahat, terus tidur. Itu batas orang untuk keluar malam. Jadi jam 11 itu ada anggota tubuh kita, yaitu limpa dan ginjal mulai menguras kotoran. Kalau jam 11 kita masih melek, itu toksin-toksin yang akan terserap. Itu pun anak-anak, makanya kenapa harus kita istirahatkan di rumah. Ini juga kita buat yang dewasa. Jadi anak-anak itu harus mengerti bahwa jam 11 itu bukan lagi waktu yang baik, itu berada di luar. Di rumah saja harus tidur.
apalagi kalau mereka berada di luar. Itu satu ya, nanti salah satu langkah ke depannya bagaimana caranya anak-anak itu bisa pulang ke rumah dan istirahat begitu jam 11. Jam 10 kita harus sudah sterilkan. Satu ya yang akan kita buat programnya. Tentu saja Satgas ini nanti akan kita sinergikan dengan di RW. Di semua RT itu harus punya, tidak hanya di RT 5 saja, terutama di RT yang masih banyak warga yang guyup seperti ini, yang masih padat. RT 10, RT 5, di RT 1 juga banyak, termasuk RT 14. Itu yang masih banyak penduduknya yang guyup seperti ini. Jadi akan bersama-sama dari level RW kita bersinergi membentuk mengamankan lingkungan kita, terutama dari anak-anak usia pelajar, usia SD, SMP, SMA, agar jam 10 itu mereka sudah berada di rumah masing-masing. Tinggal nanti kita tindak lanjuti kepada orang tuanya bahwa ya pastikan anak itu sudah ada di rumah jam 10 itu dan bisa istirahat, bukan lagi dia main HP. Karena kita repot, Pak, anak punya kamar sendiri, dia kunci. Itu apalagi kalau anak-anak udah SMA, kita akan menyampur juga nggak enak, dia kunci. Itu tahunya jalan itu bukan belajar. Itu. Lalu yang kedua, kalau bicara olahraga, kita memang minim fasilitas. Ada kita kebagian di Citos itu hanya 2 jam dalam waktu seminggu. Kalau nanti mungkin bisa dikondisikan anak-anak kita, silakan nanti anak-anak yang usia-usia SMP, SMA, kalau memang ada klubnya kita akan fasilitasi. Kalau pedal mahal, Pak, pedal alatnya aja paketnya 3 juta, pedal, Pak. Dia lagi kecampur. Nah, kita main futsal aja kalau yang murahan ya, futsal aja. Kalau di RW 1 ini ada 5 titik, Pak, lagi dibangun pedal. Jadi emang lagi ngejamur. Pedal itu yang udah ada di RT 6 ini itu pedal, kemudian udah ada di RT 10 yang lagi dibangun lapangan tenis indoor, kemudian di RT 1 ya, karena berkas pemilihan RW kemarin lagi dibangun untuk tenis indoor. Yang keempat di RT 7 pas belokan Pak Haji Nambah begitu, sebelah kiri lagi dibangun pedal lagi. Dan yang terakhir nanti itu di Sinju itu belakang itu ada sekitar 2.800 meter akan dibangun 5 lapangan pedal. Ini luar biasa ya, pemerintah lagi banyak. Kalau kita main itu kayaknya anak kita nggak mungkin ya, bukan kita rendah, bukan, karena emang paketnya aja 3 juta paketnya buat itu paketnya itu 3 juta. Itu memang mungkin nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman RT. Mudah-mudahan kita bisa fasilitasi di Citos itu warga kita untuk bermain, untuk bisa main futsal. Ya, jadi kita carikan, kita cegah di sini, tapi kita carikan solusinya. Ya, itu salah satu yang bisa kita lakukan dari sisi pengamanan di malam hari. Nanti kita akan coba fasilitasi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian coba kita, ya anak-anak mungkin olahraganya pasti sekali agak murah. Ya bisa, kalau tenis meja mereka kadang-kadang juga belum bisa. Tenis meja paling anak-anak dewasa, kalau anak-anak usia SD, SMP jarang ya pada main tenis meja. Ya, memang yang murah tenis meja dan nggak perlu lapangan lebar lagi. Ya, kalau bulu tangkis kan tanahnya udah jarang, dan itu koknya juga mahal. Kalau yang murah ya tenis meja, main catur juga nggak ngerti. Main catur paling uang kata-kata ini di hati-hati itu cuma setiap malam main catur. Jadi setiap malam pulang mencapai dalam apa sih? Ya, terima kasih diingatkan saya supaya nanti bisa kita buat program rencana bagaimana anak kita ini nanti kita awasi kesehariannya, juga kita carikan aktivitasnya yang lebih baik, yang lebih positif. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup laporan itu cuma ada dengan bukti. Oh, ini saya lihat itu ada pelecehan dan saya lapor. Apa bukti itu cukup, Pak, untuk kita melapor? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung aja dulu, Pak. Silakan.
Jadi begini Pak Eko, memang betul semuanya butuh petunjuk. Tapi jika ingin kejadian tunggal, hanya kejadian tunggal, tidak perlu CCTV. Cukup banyak orang yang menyaksikan. Anak ini mengakui kepada orang tuanya, Pak, saya dilecehkan atau saya diraba oleh si paman ini saat saya sedang kemana-kemana. Nah, si anak ini pasti sebelumnya ada orang yang melihat tanpa rekaman CCTV. Jadi kita menghadirkan petunjuk-petunjuk lainnya sebagai pengganti CCTV. Anak ini ada di masjid nih, di musola ini, sebelum akhirnya terjadi hal tersebut. Pasti ada orang lainnya yang ikut melihat. Tanpa buktinya digital, kita bisa menggantikan digital itu, rekaman tersebut, video tersebut dengan orang yang melihat. Seandainya minim juga orang yang melihat, diarahkan lagi beberapa menit sebelumnya, ini siapa sih? Kita butuh kuatkan dan dilihat lagi traumatik anak tersebut ketika melihat orang si pelaku tersebut. Itu akan berbeda Pak. Jadi anak ketika melihat orang ini jahatnya dia akan minggir, dia akan minggir, dia akan minggir. Minder ya. Dia akan menjauh Pak. Itu nalurinya manusia Pak. Itu nalurinya anak-anak ketika di jalan-jalan kan sama orang dewasa, sama teman mainnya aja dia udah nggak mau main lagi. Apalagi dia ketemunya sama orang yang dewasa Pak. Sebagai pengganti bukti digitalnya, dari kita saksi yang ada di sekitar situ tidak perlu melihat langsung, cuma bisa direka Pak. Bisa dijadikan petunjuk Pak. Oh iya, ininya ada di situ, orang itu terlihat ada di sekitar situ. Walaupun dia tidak terlihat melakukan, tapi dia terlihat ada di situ Pak. Menguatkan. Jadi saksi yang lain itu menguatkan bahwasanya ada di situ. Satu saksi itu Pak. Ada temannya misalnya melihat satu saksi itu. Temannya kalau itu anak-anak satu saksi itu cukup Pak. Iya. Tapi alangkah baiknya lagi seperti yang dijadikan sebagai dasar alat bukti, paling nggak harus ada 3 saksi. Karena menurut bahasa hukum, satu saksi bukan saksi. Ya. Maksudnya kalau kita hanya ceritanya korban, mungkin dia akan ini. Kalau ketika sudah ada 2 orang, itu jadi 2 Pak. Jadi kan baik si korban itu jadi saksi korban dan saksi yang melihat temannya. Saksi yang mengetahui bahwasanya oh iya dia pergi sama si om itu, oh dia terima duit dari si om ini, dari si ibu ini, dari si tante ini sekian. Karena kekerasan seksual itu kan bukan hanya terhadap anak perempuan ya Pak ya, anak laki itu kan bisa menjadi korban kekerasan seksual seperti itu. Meskipun laporan sudah lama, misalnya 2 minggu sebelumnya, karena dia kan trauma ya, terus dia Betul. akhirnya melapor gitu. Betul. Itu 1 bulan setelah kejadian gitu. Betul, Tapi Pak. ada saksi di situ dan apakah tetap bisa Iya, Pak. diproses? Kejadian itu bisa dilaporkan Oh, Pak, bisa tetap karena dilaporkan. dia akan dilaporkan. Nanti penyidiknya akan menentukan, akan mengumpulkan alat bukti. Tiap warga berhak melaporkan Pak. Yang jadi kendala kedua adalah kita lihat kekuatan dari pelaporannya tersebut. Jika semua alat buktinya dirasa oleh penyidik cukup, kita mencari barang bukti di awalnya itu cukup, perkara bisa dinaikkan Pak ke tahap penyidikan. Karena semua dimulai dengan penyelidikan. Semua mencari keterangan dan barang bukti. Ketika alat buktinya cukup, penyidik akan menaikkan tahapnya untuk memproses lanjut terhadap laporan. Terima kasih Pak. Dengan pertanyaan Berikut ada yang bertanya kembali. Silakan. Ada yang bertanya kembali. Yes. Yes. Tes. Silakan dulu ya. Berdiri nggak apa-apa Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Pak RT, Pak RW dan jajaran kami belum ada forum yang benar begini. Ya kan? Tapi saya mati ibu ada di sini karena kan waktu anak-anak itu sebenarnya lebih banyak ibu daripada bapak-bapak cuma pergi rumah aman oke gitu. Nah ini sebenarnya sih jadi fokus saya dari awal anak saya usia 4 tahun. Jadi setelah saya memutuskan untuk menyalurkan anak saya harus fokus di dia nih karena anaknya ini kan kadang terkontaminasi sama ngomong-ngomong yang berbeda Pak. Jadi kayak kemarin saya memutuskan resign dan fokus ke anak kadang, tapi saya juga sebenarnya lebih ke sekolah Pak. Kekerasan seksual di sekolah ya
apa ibaratnya kita kecolongan ya, karena di sekolah itu kadang orang pun mau menitipkan gitu. Nah jadi sampai saat ini pun saya akan jemput dan sampai menunggu anak, dan saya harus tahu lingkungan budaya sekolah ini juga. Ada untuk kekerasan seksual ini Pak, banyak di luar kan mungkin takut untuk lapor, antara takut mau meneruskan konsekuensinya atau malu, dampak ke anak pun dibully atau apa seperti itu. Yang saya mau tanyakan, proses dari awal lapor itu seperti apa? Berapa lama? Dan apakah kayak kita nih kadang orang yang orang mampu ya Pak, punya power segala macam, apa ada LBH-nya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Bu, saya jawab pertanyaan. Kalau LBH pasti ada, Bu. Yang jadi masalah gimana dan siapa? Bisa diarahkan dari kepolisian atau mungkin dari masyarakat atau rekanan, karena LBH itu jatuhnya ada di masyarakat. Mereka jadi mengadakan, mereka ada ini sama seperti halnya kantor pengacara, Bu. Kantor pengacara itu ada dua, mereka bergerak di komersil, dan yang kedua sebagai feedback balik kepada masyarakat. LBH itu bagian dari feedback balik mereka kepada masyarakat, memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah proses laporan teknisnya. Pertama, apa sih yang mau dilaporkan dan siapa sih yang mau dilaporkan? Yang pasti pertama adalah orang tua sebagai wali, jika itu masih di bawah pengawasan orang tua kandung ya Bu ya. Bila nanti dia diwakilkan atau sudah diwalikan si anak tersebut, berarti walinya yang mendampingi anak tersebut. Untuk kejahatan anak yang memang korbannya anak, kami akan arahkan dan kami seandainya ibu nih dekatnya ke Polsek Cilandak, datang dulu aja Bu ke Polsek Cilandak, cerita di Polsek Cilandak. Setelah ibu dengar cerita ataupun kami dengar cerita, kami akan bantu ibu untuk mengarahkan ibu, oh iya baiknya ini dilaporkannya penanganannya di Polres Jakarta Selatan, dan memang ditangani di Polres Jakarta Selatan. Kenapa sih di Polres Jakarta Selatan? Satu, di Polres Jakarta Selatan ada unit khusus yang memang sudah menangani terhadap kejahatan perempuan dan anak. Yang kedua, di situ ada polwannya Bu. Kenapa harus polwan? Nggak etis kan Bu? Kalau mohon maaf nih ya Bu ya, kalau korbannya anak perempuan yang hanya laki, tentang apa bagaimana terjadi rangkaian kegiatannya A sampai Z-nya, benar kata ibu, malu kan? Jangan kan malu, ceritanya jadi nggak mau. Makanya di sana dihadirkannya polwan, bisa bicara perempuan ke perempuan, laki ke laki gitu. Jadi untuk mencegah anak itu dan membuat anak itu mau berbicara. Selanjutnya, setelah dia itu dia akan diminta untuk menceritakan penanganannya seperti apa, ini seperti apa, dan berapa lama teknis penyelidikannya. Jujur kami sebisa mungkin kita ngumpulin alat bukti. Kami tidak bisa tentukan waktunya, semakin cepat alat buktinya itu dikumpulkan polisi atau sudah ketemu, dan makin cepat proses penyidikan naik. Dan yang kedua, jika sudah naik di proses penyidikan, maksimum 2 bulan Pak. Maksimum 2 bulan. Atau mungkin gini, bahasanya kalau tertangkap tangan, kejahatan itu terjadi, pelakunya dibawa, dikumpulin bareng-bareng ke kantor polisi, diamankan sama polisi punya jatuh 2 bulan untuk menyelesaikan berkas perkaranya, melimpahkan berkas perkaranya dari kantor kepolisian untuk diterima pihak kejaksaan. Yang mana tahanannya pun berpindah Pak, dari yang sebelumnya ditahan di Polsek, di Polres, di Polda, kita limpahkan penahanannya ke lembaga pemasyarakatan. Mungkin kalau di Jakarta Selatan penitipannya dilakukannya di Cipinang. Nah, di dalam 2 bulan itu mereka akan menunggu proses persidangan. Bayar nggak sih? Nggak Bu, tetap nggak bayar tuh. Nah, dia bilang, oh saya orang nggak mampu, orang nggak ini. Ini kan kasusnya anak-anak, bukan kasus komersil. Dan bila itu pasti ada di wilayahnya sama. Yang ini peran kita kooperatif aja. Ibu selalu tanya, progres perkara saya sampai mana sih Pak? Sudah siapa aja sih Pak? Ini udah di ini nama siapa? Bersurat. Kalau bersurat mampir Polres masih dekat. Kenapa kita dibikinnya sentranya setiap wilayah, setiap kabupaten ada Polres untuk memudahkan komunikasi masyarakat kepada penyidik. Dan jangan lupa Bu, baru datang minta nomor telepon penyidiknya.
Jadi ibu juga mesti datang, bisa bertelepon, Pak, udah sampai di mana perkara saya, Pak, ininya udah di mana, anaknya gimana, ini gimana. Semua ada mekanisme, semua ada teknisnya. Dan misalnya itu betul, sekolah itu terkadang luput. Belakangan banyak tenaga pendidik yang malah menjadi predator di kalangan anak-anak. Dan itu pun juga tidak hanya di sekolah konvensional ya Bu ya, yang kita lihat di berita yang ada di media masa sekarang, bahkan di lembaga-lembaga yang jatuhnya dinamakan pesantren, yang dimana mereka menanamkan nilai agama, nilai masyarakat, hubungan manusia dengan Tuhan yang kuat. Itu pun terjadinya itu kembali lagi kepada manusianya. Dan jangan kita nggak peduli sama anakku, baru pulang tanya sekolahmu gimana, temanmu gimana, gurunya gimana. Dan bila mendapatkan jawaban yang tidak baik, tandanya itu yang teman, kita nanya ke guru-guru untuk mencegah potensi konflik antara ibu dengan orang tua temannya, biar dimediasi sama guru. Dan jika yang melakukan tenaga pendidiknya, laporkan dulu kepada pimpinannya, panggil. Ada penolakan pasti, ada penyangkalan udah biasa. Orang yang melakukan tidak akan mau mengaku perbuatan kejahatannya. Itu udah manusiawi. Yang perlu dikuatkan, kedua, tanya dulu anakmu. Kamu siapa aja sih pas lagi diinin sama guru yang ikut? Jadi kumpulkan informasi dari teman-temannya. Bahasanya, kalau mau gebuk orang, udah bawa pentungan Bu. Jangan mau gebuk orang ngomong doang, gue gebuk, gak kena Bu. Orangnya juga gak takut. Jadi ketika dia sudah ini, saksinya sudah dilengkapi, buktinya sudah ada, tinggal masalah ini di mana. Kalau kita nggak terima, pasti kita lapor. Dan memang harus diproses hukum. Predator itu penyakit. Penyakit baik dari lingkungan atau baik dari keluarga. Itu adalah penyalahgunaan. Mereka pernah mengalami trauma seksual dari masa kecil yang mengakibatkan mereka mengulangi perbuatannya di luar. Mereka yang menjadi korban bisa jadi mereka nanti menjadi pelaku. Dan mereka yang sudah pikir dari pelaku, mereka akan menjadi pelaku yang lebih berat lagi di kemudian hari. Seperti itu. Maka itu jelas pertanyaan-tanya. Halo ya Pak, Bapak Polisi, Bapak Dian ya Pak Dian. Pak Dian, saya tadi dengar Bapak mengenai pasal 76 ayat berapa ya? Bapak juga menyebutkan kata eksploitasi ekonomi. Apakah eksploitasi ekonomi itu terkait dengan seksual atau secara general? Dalam arti, kalau tadi saya nangkapnya, ini anak saya disuruh kerja, saya paksa kerja, belum 18 tahun, salah kali ya? Kayak gitu. Atau terkait dengan seksual yang tadi, pekerja yang ke arah seksual. Kayak gitu. Pertanyaan kedua Pak, saya belum pernah Pak di Polres gitu ya, melihat sel atau tahanan gitu ya. Pengen tahu Pak, mau bilang-bilang ya, misalnya anak saya terpaksa nginep, itu dikasih makan gak sih Pak? Ini takutnya kalau enggak ya kita harus bawa. Mohon maaf ya Pak, masih awam, belum tahu kayak gitu kan ya. Takut Pak, saya di BAP aja takut apa kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, eksploitasi anak, eksploitasi secara ekonomi. Sekuritas ekonomi itu konsepnya seperti ini. Ketika anak menolak untuk bekerja, ini di luar ekspor ya Pak. Kita memaksakan dia untuk bekerja Pak, untuk mencari nafkah yang mana harusnya itu tugasnya orang tuanya. Orang tuanya mampu secara ekonomi untuk menafkahi dia, tapi orang tuanya memaksa dia untuk harus mencari duit di bawah usianya. Itu yang dilarang Pak. Jadi ketika kita melihat orang kaya atau orang yang mampu bisa nafkahin tapi dia nyiksa anaknya atau nyuruh-nyuruh anaknya, lu dagang lu ini lu. Kalau kita melihat anaknya dibawa kemana, ya mohon maaf lah. Kalau kita lihat di lampu merah di mana, jangan kan lampu merah, kadang-kadang kita jalan lihat ada ibu-ibu sama anak-anak jalan ngamen
gerobak dorong nih yang sering ada di jalan sini nih, yang dorong-dorong bawa anaknya, bawa itunya. Nah itu bisa diinin Pak, bisa kita tegur Pak. Sebagai masyarakat kita berhak mengingatkan mereka Pak. Tapi kembali lagi, mampu tidak mereka untuk menafkahi hidupnya mereka, untuk mensupport hidupnya mereka. Itu bagian dari keterpaksaan atau memang itu adalah suruhan, pemaksaan dari orang tuanya. Orang tuanya duduk di rumah, anaknya yang muter-muter, ngamen, ngemis, ngasong, itu yang nggak baik Pak. Itu yang mesti peran serta masyarakat untuk mencegah hal tersebut terjadi. Yang pertama. Yang kedua, masalah makan. Jangankan 2 kali Pak sehari Pak. Pagi sore. Pagi makan, sore makan. Pagi sore ini yang kita ya. Jadi ya mungkin karena gini, negara memberikan jatah makan kisarannya 15.000 satu hari. Satu kali makan kepada orang yang diamankan. 15.000 pagi sore. Ya, mungkin nasi ayam utuh. Nah, seperti itu Pak. Jadi jangan khawatir jika anak Bapak diamankan atau belum dikasih makan, Bapak bisa turun tugasnya. Yang pasti mereka akan diamankan, kecuali diamankannya jam 3 pagi. Orang belum ada Pak, pasti makannya baru jam 8 pagi Pak. Begitu juga sampai sore. Kalau orang tuanya tega, ya berarti dia ngambil sore itu Pak. Makanya pagi aja, dan kalau tega ya sore kasih makan lagi. Tergantung perlunya seperti apa, edukasinya seperti apa. Dan yang kedua Pak, jika nih Pak, kami hanya menyampaikan aja ya Pak. Banyak nih orang tua yang gak tega melihat anaknya di kantor polisi. Tapi bukan karena memang anaknya itu datang berkunjung ya Pak. Anaknya diamankan sama kantor polisi, tapi di awalnya kita ketahui anak itu tawuran atau dia membawa senjata tajam atau dia ini, biarkan dia ada di kantor polisi dulu Pak. Biarkan mereka berproses. Mungkin itu akan menimbulkan trauma. Iya, itu akan menimbulkan trauma bagi anak. Iya. Tapi yang kedua, di situ Bapak bisa masuk semua. Bapak bisa mendoktrin anak Bapak bahwasanya setiap pelanggaran yang kalian lakukan ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran yang kalian lakukan ada hukumannya. Kalian tidak mendengar ucapan saya sudah larang kalian untuk keluar. Akibatnya seperti ini, kalian bermalam di kantor kepolisian. Dan mohon maaf, kadang-kadang proses polisi berbeda nih dengan maunya orang tua. Karena kami sudah ada di kantor polisi, kami berproses sesuai dengan prosedurnya. Bukan karena besok saya udah ngobrol di sini sama bapak ibu sekalian, mohon maaf nih, apes-apes orang tua anak-anak itu ada di kantor polisi. Yang pikir saya juga lagi kan, Pak, kalau PDT 1, saya nggak bisa bantu Pak saya. Mohon maaf, saya juga akan lapor, kami akan lapor lagi kepada pimpinan. Edukasinya sudah cukup belum sih? Ini sudah cukup apa belum sih? Ketika pimpinan saya bilang belum, berarti bukan mau saya Bu, itu maunya pimpinan. Dan biarkan dia berproses. Ya jangan namanya juga kalau cuma tawuran ya biar dia nginep pagi sampai sore baru kita kasih edukasi lagi. Bahwasannya senyaman-nyamannya tidur di rumah orang atau di kantor orang dan tetap nyaman di kantor di rumah sendiri. Itu yang terjadi. Dan mereka sudah sering kejadian. Baru minggu kemarin, kemarin malah saya mengamankan 2 orang seperti Selatan di daerah Anggur dan Arpo. Keduanya membawa senjata tajam. Keduanya sudah diingatkan. Tapi yang terjadi mereka yang berkeliaran dan diamankan. Kalau masih ketangkap sama polisi landak, masih minim Pak. Masih bisa komunikasi. Seandainya Bapak nggak kenal saya yakin Bapak kenal Pak Bagus, kenal Pak RT, Pak RW, kenal Pak Bagus, atau ke sini terus bisa ke saya. Tapi kalau kita ketangkapnya di kantor di rumah orang, siapa yang mau didatangi? Namun ke rumah orang kan agak repot. Bapak warga sini, tapi anaknya ketangkapnya di posisi Jakarta, ketangkapnya di posisi sini nggak tahu siapa yang mau dimintain tolong datang ke sana. Alhamdulillah ada Pak Sidik, siapa Sidik ya? Dia di delegasi masih dikenal seperti itu Pak. Jangan sampai keluarga kita, warga lingkungan di sini ada yang diamankan. Seandainya pun sudah kejadian,
Ya, berarti tinggal peran serta masyarakat untuk kembali merangkul orang tersebut. Ya, beberapa dari Pak RT sering ada handlo, ada ini memang energi-energinya anak-anak yang suka keluyuran malam itu diarahkan, tidak dilarang anaknya untuk keluar malam, betul kata Pak RW, jam 10 harus masuk. Tapi jika dia masih main di lingkungan ini, tinggal kita cross check. Orang tua harus punya nomor telepon anak-anak, teman-teman anaknya. Saat dia bilang jual namanya, saya main di rumah siapa, di rumahnya Asep, cross check Asepnya. Kalau memang dia dekat dengan Asepnya, dapetin nomor orang tuanya Asep, mengcross check benar nggak anak kita ada di sana. Jadi ketika anak kita tidak di sana, maka kita tahu. Jangan sampai anak kita jadi pelaku yang lebih parah, jangan sampai anak kita jadi korban. Dua-duanya nggak enak, yang pelaku ada di kantor polisi, yang korban ada di rumah sakit. Terima sekian, ada lagi Pak? Baik, terima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saya dapat melaksanakan ibadah haji ini berdasar dari ibu saya yang meninggal. Oleh itu saya minta maaf sekali lagi kepada semua jamaah atau warga Pak RW. Mungkin saya tidak izin secara khusus untuk memberitahukan, namun tidak melihat saya pada semua warga dan RT 01, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Hana PMPD beserta Ibu selaku Ketua RW 01 Kelurahan Cilandak Barat. Pada pagi hari ini kami bersama warga RT 005 RW 01 Kelurahan Cilandak Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan diskusi yang bertemakan pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta pembentukan Satgas di RT 005 RW 01 Kelurahan Cilandak Barat. Kegiatan ini menjadi satu hal yang sangat penting karena mengingat keterbukaan informasi, arus informasi pada era teknologi saat ini, perlu kita lakukan antisipasi agar anak-anak kita terlindungi dari bahaya kekerasan seksual, baik untuk anak-anak usia remaja ataupun usia anak-anak balita. Kami selaku Ketua RW sangat menyambut dan mengapresiasi kegiatan yang sangat positif ini dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat khususnya bagi RT 005 RW 01 dan umumnya bagi warga di sekitar RW 01 Kelurahan Cilandak Barat. Atas terselenggaranya kegiatan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan lingkungan kita bisa terbebaskan dari bahaya-bahaya seperti bahaya kebebasan seksual dan lain-lainnya. Demikian, terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komandan, izin melaporkan Babin Katipmas Kelurahan Cilandak Barat, Aibda Bagus, melaksanakan forum sosialisasi dan diskusi pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta pembentukan Satgas di RT 5 RW 1. Alhamdulillah dengan pembentukan Satgas ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan tidak lupa juga Babin Katipmas memberikan himbauan Kantipas gerakan remaja seperti bullying, balap liar, narkoba, dan tawuran. Semua sudah disampaikan dan alhamdulillah masyarakat juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah dibuatkan acara semacam forum sosialisasi dan diskusi untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Terima kasih kepada aparat
RT dan lingkungan serta dibantu dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan dalam diskusi dan pembentukan Satgas ini sangat berguna sekali untuk kedepannya. Semoga aja warga, terutama khususnya di lingkungan RT 5 RW 1 jadi tambah kondusif dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat RT 5 yang telah hadir